Well. Kemarin udah gue kasih tahu bahwa bakalan gue review salah satu produk ini ya. Ini dari Revlon, namanya Touch and Glow Face Powder teman-teman. Isinya ada 24 gram dan gue belinya cuma 40.000 sekian harganya. Oke. Gile ya. Ternyata murah gitu ya. Langsung aja klaimnya. Bedak tabur ringan, lembut. Dia menyatu dengan kulit, jaga kulit tetap lembab, lengkapi pemakaian foundation agar hasil terlihat lebih halus, tidak mengkilap, tahan lama, cocok untuk semua jenis kulit. Jadi bisa dipakai buat teman-teman yang punya kulit normal, berminyak dan kering. Cara pakainya itu gunakan puff bedak atau kuas bedak ya. Aplikasi secara merata di wajah yang udah pakai pelembab gitu biar hasilnya cerah dan alami. Gunakan setelah pemakaian alas bedak sebagai sentuhan akhir. Jadi bisa dipakai langsung atau sebagai setting powder. Kita bakalan langsung aja. Warna yang gue pakai creamy ivory 38 kemarin, dan sering banget gue nonton ya, atau gue lihat di komen-komen kayaknya ada yang suka nonton tapi dilewat-lewat gitu ya teman-teman. Jadi bahkan setelah gue kasih tahu pun ya bahwa gue pakai warna ini gitu, masih tetap nanya warnanya apa gitu. Berarti kan nontonnya nggak semua ya, itu padahal selalu gue informasiin di awal gitu. Jadi please kalau nonton itu jangan setengah-setengah, jangan di skip biar informasinya itu kalian bisa dapat. Makanya kadang-kadang gue males untuk bales gitu karena udah ada semuanya di video gitu. Kecuali yang belum ada di video, belum gue informasiin, pasti gue bakalan balas gitu. Jadi gue kadang malas gitu jawab komen karena ya itu kelihatan banget kalian tuh nggak nonton semua gitu ya. Oke, kita bakalan langsung aja. Packagingnya seperti ini ya, normal. Kalau menurut pendapat gue ini mirip-mirip banget seperti Ultimatu. Ini mirip, sangat mirip ya. Tuh puffnya juga sama tuh ya kan, Ultimatu. Ini yang delicate translucent face powder. Kemarin ada yang nanya ya, ini yang delicate translucent face powder with moisturizer. Oke, langsung ke Revlon face powder. Apply generously over makeup using puff included, atau pat lightly onto face and dust any excessnya. Jadi di pat aja ya pakai si puff yang ada atau puff bawaannya, terus buang eksesnya atau buang kelebihannya supaya istilahnya tidak menjadi seperti dodol bulukan gitunya. Nah seperti biasa ya teman-teman, khusus untuk bagian under eye gue selalu pat dulu atau tap ya, bisa pat atau tap ya, atau ditepuk dulu supaya ngilangin kelebihan produk yang ada di bagian under eye. Dan gue tinggal tap aja nih, harusnya tipis-tipis ya, ini masih terlalu banyak penggunaannya kalau menurut pendapat gue. Oke teman-teman, nih untuk Revlon ya, hasilnya di atas kulit gua. Oke, kayaknya sekalian bandingin aja ya, why not. Ini warna neutral tapi gue mau pakai yang light aja karena kemarin gua sempat beli yang baru, terus kemudian gua buang eksesnya atau gua tap atau gua pat ya, terus baru gua pakaiin. Yang sebelah sini yang Ultimatu teman-teman, yang sebelah kanan yang Revlon. Ini sekalian aja deh karena terlalu takutnya membuang waktu percuma. Oke, seperti ini ya, terus buang eksesnya kayak gitu sih seharusnya supaya tampilannya itu lebih halus. Oke teman-teman, gue bakalan deketin aja ya. Kalian bisa lihat bagian under eye gue, sebelah kanan menggunakan Revlon, sebelah kiri menggunakan delicate translucent face powder dari Ultimatu. Jadi luar negeri dan dalam negeri menurut kalian gimana nih ya? Gue lihat ke depan, lihat ke bawah, lihat ke atas tuh ya, kalian bisa sambil nilai sendiri. Oke, kalau menurut pendapat gue honestly, karena bagian under eye gue ini kan emang banyak banget fine lines ya, kalian bisa lihat nih, gue lihat lurus, apalagi gue lihat ke bawah ya kan, udah ada garis-garis gini. Nah itu dari dulu udah ada, tapi makin kesini karena berumur jadi makin dalam gitu teman-teman. Kalau gue lihat honestly, untuk di bagian yang penggunaan Revlon itu dia jauh lebih halus ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara si produk dari powder itu crack
dan creasing itu apa ya, untuk khusus di bagian under eye. Karena bagian under eye itu ya tidak dipungkiri banyak juga teman-teman di luar sana yang memang walaupun umurnya masih baru 25 atau 24 itu juga memang mempunyai yang namanya fine lines ya, bukan hanya kita-kita yang umurnya 40 tahun ke atas ya teman-teman. Nah, itu ada yang kalian berharap bahwa pada saat kalian pakai foundation atau pada saat kalian pakai powder itu hilang garisnya ini ya. Sorry banget teman-teman, kalian tidak akan pernah bisa menghilangkan garis-garis yang seperti ini kecuali kalian lakukan yang namanya botox atau yang namanya filler apapun itulah ya, bantuan gitu. Tapi kalau untuk kosmetik tidak bisa menghilangkan si garis yang seperti ini, hanya dia menghaluskan. Kalian bisa lihat, mudah-mudahan sih kalian bisa lihat dengan jelas di bagian sebelah kanan yang refleks tuh jauh lebih halus ya. Gimana ngebedainnya? Kalian bisa lihat ini walaupun ada garisnya tapi dia tidak ada seperti apa ya, kotak-kotak dari tekstur kulit ya. Nah sedangkan untuk yang dari Ultimato ini masih kelihatan kayak ada kotak-kotak tekstur kulit dibandingin penggunaan dari Revlon. Kalian bisa lihat nih, jadi masih ada kotak-kotak tekstur kulit kalau penggunaan dari Ultimato ya teman-teman. Nah untuk garisnya tetap masih ada, bedanya untuk kalau creasing produk itu dia masuk ke dalam garis-garis ini gitu. Atau keki biasanya produknya juga ngambang jadinya, jadi tebel kelihatannya. Kalau ini kalau menurut pendapat gua ini adalah kedua produk ya, honestly khususnya untuk delicate translucent face powder yang dari Ultimato itu dia terhalus dibandingin produk-produk loose powder lainnya yang gua pakai selama ini. Makanya menurut pendapat gua untuk Ultimato itu the best kalau dipakai di bagian under eye gua, itu benar-benar tipis tapi dia bisa nyeting, nggak bikin yang namanya creasing ataupun keki. Nah setelah gua coba yang Revlon ini, dia ternyata jauh lebih halus banget dong. Dia nggak emphasize tekstur dari kulitnya ya dibandingin dengan yang Ultimato. Wow banget ya. Gue mau pakai yang Ultimato untuk nyeting bagian-bagian lainnya yang biasa gue setting teman-teman. Nah seperti bagian sebelah sini. Oke, ini adalah tempat-tempat yang biasanya gue setting ya, bagian mata juga bagian kening. Jadi ini adalah tempat-tempat yang biasanya gua setting, tapi produk powdernya itu sedikit agak banyak dibandingin di bagian perimeter. Karena di bagian perimeter ini gua kering ya teman-teman, jadi tidak terlalu menggunakan powder yang banyak, tapi khusus di bagian center wajah gua pakainya agak sedikit banyak, bukan yang banyak banget karena dia berminyak. Terus kalau misalkan dipakainya yang banyak banget juga nggak bisa ya, karena nanti jadinya crack, creasing, berat gitu ya. Oke, untuk yang bagian Ultimato ya, ini gue notice adalah dia ada sedikit sangat-sangat amat sedikit banget ada sheen ya, atau ada yang namanya kayak cahaya gitu ya yang diberikan, benar sangat amat tipis tuh. Kalian bisa lihat dia benar-benar sangat amat tipis ya teman-teman. Sorry ini agak gue turunin aja ya, kayaknya terlalu terang jadi gue turunin cahayanya teman-teman. Jadi dia lumayan cepet banget resep ya, cepet ngeblend kalau gue pakai, dan ada sedikit sheen. Kemudian biasanya gue ambil brush ini dari Lux Crime teman-teman, dan gue cuma tap begini di bagian perimeter dan juga di bagian leher untuk nyeting supaya nggak berlebihan dalam penggunaan powdernya. Dan gue memilih menggunakan puff, jadi sekalian gue pat atau tap atau gue tepuk-tepuk gini, sekalian kayak ngebersihin gitu loh, supaya kelebihan atau ekses dari produknya itu sekalian kebuang gitu tuh ya. Jadi kalian pasti akan melihat sedikit sheen ya dari produk yang gue pakai ini. Ini hasil penggunaan dari Ultimato. Kemudian lanjut ke penggunaan untuk Revlon teman-teman. Untuk Revlon gue pakein lagi di keseluruhan wajah seperti untuk nyeting bagian sebelah sini
juga bagian sebelah hidung ya. Dan juga bagian kening, juga bagian mata. Oke, kalau kalian bisa lihat ya, ini entah karena baru dipakai atau gimana, kayaknya sih warnanya sama ya, untuk warna creamy ivory yang dari Revlon sama light yang dari Ultimato ya. Jadi kalau misalkan kalian nyari warna di antara Ultimato sama Revlon, Revlon itu kalau creamy ivory warnanya sama dengan light yang ada di Ultimato. Oke teman-teman, ini udah cukup banget nih untuk penggunaan yang Revlon. Dan seperti penggunaan Revlon tuh, ini udah terlalu banyak ya kalau menurut pendapat gua. Seperti penggunaan yang Ultimato, gua tepuk juga sekalian gua bersihin ya, jadi nggak terlalu banyak di bagian perimeter. Oke teman-teman, kalian bisa lihat nggak sih, kalau gue sih udah langsung immediately realize bahwa ada perbedaan. Yang jelas banget adalah yang Ultimato itu kelihatan banget ada sheen, sedangkan untuk yang Revlon sangat amat matte ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kulit berminyak, you'll love this, sama seperti gua karena kulit gue juga berminyak. Jadi I love this so much ya, Revlon ini gue suka banget karena honestly ya teman-teman, karena dia matte jadi dia tidak reflecting atau tidak merefleksikan tekstur dari kulit gua menjadi lebih jelas, ternampak ada tekstur gitu. Dia tuh matte jadi kayak ya udah langsung ketutup aja. Sedangkan kalau yang Ultimato itu dia halus, gue suka banget ya. Ini juga gue suka. Cuma karena dia reflecting, merefleksikan, jadi lebih kelihatan tekstur-tekstur yang ada di wajah gue gitu. Jadi kalau saat ini kalian tanya, gue lebih suka yang mana? Gue lebih suka yang Revlon karena dia bener-bener blurring banget, bener-bener ringan. Jadi di bagian sebelah sini itu karena dia tidak ada refleksi cahaya, jadi dia lebih menyembunyikan tekstur dari kulit gua dibandingin yang ini ya. Kalian bisa lihat, mudah-mudahan sih kalian bisa lihat, karena dia ada refleksi itu jadi lebih nampak untuk tekstur-tekstur kulitnya nih. Kalian bisa lihat ya, mudah-mudahan sih jelas teman-teman tuh. Cuman kalau ditanya, dua-duanya emang bagus gitu. Kenapa gue bilang bagus? Karena dua-duanya itu ringan. Dan kalau misalkan kalian tanya lebih ringan mana, untuk Revlon atau Ultimato, kalau menurut pendapat gue lebih ringan yang Revlon. Dia itu kayak bikin wajah gue jadi kayak skin like gitu, mungkin karena dia lebih matte ya dibandingin yang dari Ultimato gitu. Cuman ya honestly for now gue lebih suka Revlon. Oh my god, gue udah beli 2 lagi ya Ultimato ya. Ya ampun, tapi tetap bagus banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai produk yang lebih ke foundation atau cushion yang bener-bener udah bagus banget ya, nutupin semua kekurangan di atas kulit wajah kalian dan ngeblur gitu semua pori-pori dan kekurangan, kalian bisa pakai yang Ultimato. Tapi kalau misalkan sekiranya kalian menggunakan produk seperti yang gue pakai ya, ini ya bagian sebelah sini kekurangan masih kelihatan gitu kan, dia nggak bisa blurring pori-pori gue bisa saranin kalian pakai yang dari Revlon gitu tuh, jadinya halus banget. Cakep. Oke, gue bakalan coba untuk lengkapin dulu makeup looknya, jadi jangan kemana-mana ya, kita lihat hasil akhirnya setelah dilengkapin sama produk-produk lain bagusan mana nih. Oke, setelah gue lengkapin semua makeupnya, untuk powder yang Ultima sebelah kiri, yang Revlon sebelah kanan, kalau menurut pendapat gue honestly nggak tahu kenapa gue lebih suka tetap tampilan yang Ultima 2 ya teman-teman. Jadi nggak terlalu yang flat gitu dibandingin dengan yang Revlon, walaupun untuk yang Revlon itu dia tetap lebih kayak halus gitu, jadi intinya lebih ringan dibandingin yang Ultima 2 kalau dari hasil keringanannya. Tapi setelah gue lihat-lihat pada saat gue ngeblend segala macem, blush, contour, highlight, kayaknya lebih pas untuk di atas kulit gue itu yang ada sedikit banget sheen, walaupun istilahnya
tekstur di atas wajah gue lebih kelihatan, tapi jadi kayak lebih natural gitu dibandingin dengan kalau terlalu matte, jadi malah kelihatan kayak pakai make up gitu ya. Seperti kalian tahu lah ya, balik lagi gue lebih suka tampilan yang sangat amat natural kan ya, kalian tahu lah gue selalu kayak balik lagi ke situ gitu ya, natural gitu, pembahasannya selalu begitu ya. Dan kalau misalkan kalian tanya nih, jadi pilih yang mana dong gitu, Revlon atau Ultima 2? Kalau menurut pendapat gua, kalau kalian adalah tipe orang yang memang mempunyai kulit udah bagus gitu ya, masih muda dengan tampilan yang lebih suka matte atau lebih cenderung ke kulit berminyak atau normal, gue bisa saranin menggunakan yang Revlon Touch and Glow. Walaupun dia namanya Touch and Glow, tapi sedikit ada glow dan tidak melebihi dari Ultima. Nah, sedangkan kalau untuk yang Ultima, teman-teman, itu dia lebih ada glownya, lebih kelihatan ada shine-nya, tapi bukan glitter. Lebih ke shine, dan dia lebih cocok untuk teman-teman yang mempunyai kulit kering ya, tapi lebih cocok lagi untuk teman-teman yang memang mempunyai keinginan tampilan wajah yang lebih ke bener-bener natural, atau mungkin teman-teman yang memang tidak menyukai tampilan wajah yang kelihatan pakai make up ya gitu ya. Nah, ini sangat amat natural banget, dan kalau ditanya gue sih pilihnya dua-duanya teman-teman. Jadi gue bakalan pakai salah satu dari produk loose powder ini sesuai dengan kebutuhan gue. Kalau misalkan gue lagi pengen matte aja gitu ya, ya udah gue tinggal ambil aja Revlon ini. Kalau misalkan gue pengen tampilannya lebih seger gitu, gue bakalan ambil yang Ultima tuh. Tapi ada tapi lagi, kadang-kadang suka ada di komen yang bilang, aduh ini jadi tambah bingung gitu karena dengar komentar gue khususnya gitu ya, jadi tambah bingung akhirnya karena reviewnya katanya produk ini bagus gitu ya. Kalau menurut pendapat gue akan pilih Touch and Glow ini kalau gue menggunakan sunscreen atau tabir surya yang perih di mata. Jadi gue selalu mengingatkan atau menyarankan ke teman-teman, kalau misalkan kalian menggunakan tabir surya atau sunscreen yang suka perih di mata, itu kalian harus setting atau gunakan powder di bagian mata kalian supaya nggak perih di mata. Nah, ini adalah salah satu produk yang gue bisa saranin karena dia ringan seringan itu dan nggak kerasa apapun, tapi dia juga bisa bantu untuk nyeting bagian mata kalian kalau kalian pakai sunscreen yang bikin perih di mata. Oke teman-teman, dan nilainya berapa? Kalau gue bisa nilai dia 8,5 karena satu, dia bukan produk dalam negeri ya teman-teman, mau nggak mau gue harus kurangi dia satu, dan yang keduanya lagi karena ya tampilannya biasa aja gitu kan, tuh powder puffnya juga biasa gitu, cuman ya memang produknya memang bagus banget, jadi gue kasih dia nilainya atau poinnya 8,5, dan ini sangat amat rekomendasi. Well, jadi sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk review loose powder dari Revlon yang khususnya Touch and Glow. Sekalian dibattlein aja biar nggak makan waktu lama, dan mudah-mudahan kamu puas, mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Susah tuh ya ngomongnya, jangan lupa subscribe ya channel ini. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye.